He said any parrot can repeat what it hears. Tetapi sebenarnya burung kakak tua, semua burung kakak tua juga bisa mengucapkan puisi seperti itu. But the Jamaican to whom he referred was Francis Williams, Tetapi orang Jamaika yang dia katakan adalah Francis William, who composed poetry in English and in Latin. yang sebenarnya mengarang puisi di dalam bahasa Inggris dan bahasa Latin. Hume was so blinded by his racism, he was unwilling to admit there were other intelligent peoples. Ya, Hume begitu dibutakan dengan rasismenya sehingga dia tidak percaya bahwa di ras yang lain ada orang-orang intelektual. Generations later, people were still arguing in favor of slavery. Beberapa generasi kemudian orang masih berargumentasi untuk mendukung perbudakan. By saying Hume supported slavery. Dengan mengatakan Hume mendukung perbudakan. Just like people today say, we know there are no miracles because Hume said so. Ya, sama seperti pada hari ini masih ada orang mengatakan kita tahu tidak ada mukjizat karena Hume mengatakan tidak ada mukjizat. Rudolf Bultmann was not as overtly racist as Hume. Rudolf Bultmann tidak rasis sampai setaraf dengan seperti Hume. But Bultmann said mature modern people don't believe in miracles. Tetapi Bultmann mengatakan bahwa orang modern yang dewasa tidak percaya kepada mukjizat. He said it's impossible to use the electric light and the wireless Dan dia mengatakan tidaklah mungkin kita memakai terang elektrik dan juga wireless. and to believe in the New Testament world of spirits and miracles. Dan pada saat yang sama kita percaya kepada dunia perjanjian baru mengenai roh dan mukjizat. By the way, does anybody around here use the wireless today? Apakah di sini sekarang ini kita memakai wireless? Yes? Yes. I don't even know what a wireless is. Technology has gone on since his day. Ya, teknologi sudah berubah sejak zamannya. By saying that the modern world excludes miracles, Dengan mengatakan bahwa dunia modern sebenarnya tidak percaya dengan mukjizat, Bultmann excludes most of the modern world. sebenarnya Bultmann telah menjauhi atau tidak mencakupi kebanyakan orang modern. I mentioned earlier my professor who said that ancient biographies were fictional. Saya tadi mengatakan bahwa profesor saya yang dulu mengatakan bahwa biografi kuno ancient biographies Were fictional. Merupakan fiksi. And this is the same professor, he was the last remaining follower of Bultmann in my school. Dan dia adalah profesor terakhir di sekolah saya yang menjadi pengikut Bultmann. And so I volunteered to do, as a student, I volunteered to do the class presentation on Bultmann. Jadi sebagai seorang mahasiswa saya volunteer untuk memberikan presentasi mengenai Bultmann. And after I dealt with some other issues, Dan setelah saya berbicara tentang masalah-masalah yang lain, I said, Bultmann says that nobody in the modern world believes in miracles. saya mengatakan bahwa Bultmann mengatakan tidak ada orang modern di dunia ini yang percaya pada mukjizat. He excludes from the modern world, he excludes from the modern world, says they don't belong to the modern world. Jadi berarti dia mengeluarkan dunia modern, tidak memasukkan dunia modern karena menganggap mereka tidak percaya pada mukjizat. All traditional Jews, Christians, Muslims, traditional tribal religionists, spiritists, and so on. Ya berarti maksudnya dia tidak mencakupi semua orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, dan orang yang percaya pada roh-roh di dalam definisi orang modern. He excludes from the modern world 2/3 of the doctoral students sitting around the professor's table. Ya berarti dia juga mengeluarkan 2/3 dari mahasiswa kedokteran yang percaya kepada mukjizat dalam definisi dunia modern itu. He accepts as part of the modern world only Westerners shaped by the radical Enlightenment. Berarti dia hanya mencakupi di dalam dunia modern definisinya adalah orang-orang Barat yang dibentuk shaped by The Western Enlightenment, the radical Enlightenment. yang dibentuk oleh radical enlightenment, yaitu pencerahan radikal. Including deists, who are people who believe that there was a God but he can't do anything. Termasuk deis, yaitu orang yang percaya bahwa ada Allah, tetapi Allah itu tidak dapat melakukan apa-apa. And atheists, Dan ateis. including the Marxist derivatives of Ya, atheism. termasuk mereka yang juga termasuk di dalam percaya kepada Marxisme dan yang menjadi pengikutnya gitu. I said Bultmann doesn't give an argument for there being no miracles. Bultmann tidak memberikan argumentasi kenapa dia percaya apa yang dia katakannya.
He simply assumes that nobody in the modern world believes in them. Dia hanya mengasumsikan bahwa orang-orang modern tidak percaya kepada mukjizat. But if I want to make an argument that miracles happen, Tetapi kalau saya mau memberikan argumentasi bahwa mukjizat terjadi, then my next step would be to cite examples of miracles. maka tindakan berikut saya adalah dengan memberikan bukti-bukti mukjizat yang terjadi. So I started giving examples of times when I'd seen people healed and answered a prayer. Karena itu saya kemudian memberikan contoh-contoh bagaimana orang berdoa dan penyakitnya disembuhkan. And times when I had been healed and answered a prayer. Dan bahkan waktu ketika saya juga disembuhkan ketika saya berdoa. And said to the professor, if you want to say that miracles can't happen, Dan saya mengatakan kepada profesor saya, kalau kamu mau mengatakan bahwa mukjizat tidak bisa terjadi, you should challenge my credibility as an eyewitness. maka kamu harus menantang kredibilitas saya sebagai seorang saksi mata. The professor just changed the subject. Dan kemudian profesor itu langsung mengganti subjeknya. And most of the other doctoral students were going, yes. Dan kebanyakan mahasiswa doktoral kemudian mendukung saya. Bultmann just dismisses those who disagree. Ya, jadi Bultmann hanya mengabaikan setiap orang yang tidak percaya dengan dia atau tidak setuju dengan dia. But Justo Gonzalez, Tetapi Justo Gonzalez citing Latino churches, yang kemudian mengutip dari Latino, gereja-gereja Latino, says that what Bultmann declares to be impossible is not just possible, but even frequent in Latin American churches. mengatakan bahwa apa yang Bultmann nyatakan sebagai sesuatu yang tidak mungkin, bukan saja mungkin, bahkan sering terjadi di dalam gereja-gereja Latin. Hua Yung, the retired Methodist bishop of Malaysia, Hua Yung, seorang uskup Metodis dari Malaysia yang sudah pensiun, said that Bultmann's issue is just a Western issue. It's not relevant in Asia. mengatakan bahwa masalah Bultmann hanyalah masalah orang Barat, ya tidak terjadi atau tidak relevan di Asia. That's true. Why am I even talking about this? I'm going home. Itu benar ya. Jadi kenapa kita bicara tentang hal ini? Philip Jenkins, in his book by Oxford, Philip Jenkins di dalam bukunya says that Christianity in the global South is quite interested in the immediate workings of the supernatural. bahwa kekristenan di dalam bagian selatan dunia cukup tertarik dengan karya daripada supranatural yang langsung. John Mbiti, an East African scholar, John Mbiti, dia adalah seorang ilmuwan dari Afrika. yeah, from Okay. East Africa, yeah, Ya. says that most Western scholars, and he's in this case he's talking not about miracles but about spirits. Ya, dalam hal ini dia berbicara tentang roh, bukan mukjizat. Says most Western scholars just show their own ignorance when they just dismiss real experiences in Africa. Mengatakan bahwa kebanyakan ilmuwan dari Barat menunjukkan ketidaktahuan mereka ketika mereka menyatakan prejudis mereka. There have been a number of critiques of ethnocentric approaches in more recent scholarship. Di dalam karya ilmuwan yang sekarang ada kritik-kritik terhadap pendekatan yang etnosentrik. Of course, traditional academic approaches from the West toward other parts of the world have often been ethnocentric. Ya, dan tentu saja secara tradisi pendekatan dari dunia Barat terhadap dunia-dunia yang lain sering sekali bersifat etnosentrik. And especially some of you who studied abroad especially in some earlier times may have experienced some of this. Ya, dan kalau saudara pernah belajar di luar negeri, apalagi masa yang agak lampau, sudah mengalami ini. But today, medical anthropology takes more seriously various cultures' constructions of disease and healing. Tetapi sekarang, terutama di dalam medis, mereka menganggap lebih serius, apalagi berbagai penyakit-penyakit dari segala budaya. It's not saying that academicians have to agree with everything every culture says. Bukan berarti bahwa akademisi harus setuju dengan segala sesuatu yang dikatakan oleh setiap budaya. But if we're truly open-minded, we ought to be willing to explore them. Tetapi kalau kita mempunyai pemikiran terbuka, setidak-tidaknya kita seharusnya bersedia untuk menyelidikinya. Some people in the West today say, well, everything is equally true. Ada orang-orang di Barat hari ini yang mengatakan, oh semuanya sama benarnya. I don't know if they would say that my statement is equally true. Saya tidak tahu apakah mereka akan menyatakan bahwa apa yang saya katakan ini adalah sama benarnya. If I state that some things are false. Kalau saya menyatakan bahwa sesuatu itu salah. But in any case,
those parts of Western culture that are more open should be open to miracles too. Tetapi kita melihat bahwa budaya-budaya Barat yang lebih terbuka, mereka juga lebih terbuka kepada mukjizat. I mentioned earlier the Jesus Seminar. Saya tadi juga menyebut mengenai seminar Yesus. Walter Wink was a member of the Jesus Seminar. Walter Wink adalah seorang anggota daripada seminar Yesus. He thought that the book of Acts could not be credible. Dia mengatakan bahwa kisah para rasul tidak dapat dipercaya, kitab itu tidak dapat dipercaya. Because it included healings. Karena tercakup di dalamnya adalah penyembuhan. Well, later on, he encountered some genuine healings. Tetapi di kemudian hari dia benar-benar mengalami suatu penyembuhan yang sejati. And he changed his view of the world. Dan dia merubah perspektifnya. He said that scholars who've never experienced miracles can view the world too narrowly. I'm sorry, scholars that never experienced. Yeah, scholars who have, well, even in a more general way, scholars who haven't experienced something sometimes use their non-experience to judge other people's experience. Ya, para ahli yang tidak pernah mengalami sering sekali memakai pengalaman mereka yang tidak pernah mengalami itu untuk menilai sesuatu. This already was happening in Hume's day. Dan ini juga terjadi pada zaman Hume. There was a story that Hume and his detractors bantered back and forth. Ada cerita bahwa Hume dan detraktor dia, berarti mungkin yang bertentangan dengan dia, dan mereka kemudian saling menjawab. They told this story about visitors from the Netherlands who were visiting an Asian country. Jadi mereka menceritakan mengenai pengunjung-pengunjung dari Belanda yang datang. Probably not a true story. I think they just made it up. Mungkin bukan cerita benaran, ya mungkin ini karangan. But in the story, these Dutch visitors talked about people riding horses on rivers that were frozen as solid as stone. Ya, di mana di dalam cerita ini dikatakan orang-orang Belanda ini mengendarai kuda dan mereka berjalan di sungai yang sudah membeku. Because the river had completely iced over during winter. Karena memang pada musim dingin sungai itu sudah membeku. The Asian prince knew that they were lying. Dan ada seorang pangeran India tahu bahwa mereka berbohong. Because rivers can't freeze. Karena berkata bahwa tidak mungkin sungai itu bisa membeku. And Hume said he was correct. Dan Hume berkata dia benar. Because all he could believe was his own experience. Karena orang hanya bisa percaya dengan pengalamannya sendiri. And Hume's critics said he was wrong. Tetapi kritikus Hume mengatakan dia salah. Because sometimes we need to believe other people's experiences. Karena kadang-kadang kita harus percaya dengan pengalaman orang lain. The laws of physics as we know them. Ya, hukum fisik seperti yang kita ketahui. Matter acts differently under different conditions. Bahwa materi bisa bersifat berbeda di bawah kondisi yang berbeda atau bertindak secara berbeda. Such as in black holes. Ya, misalnya black hole, lubang hitam. Well, why can't matter act in special ways in the cases of special divine action? Jadi kenapa materi tidak bisa bertindak dengan cara yang khusus di dalam kasus ada tindakan ilahi yang khusus? God established order in the universe. Allah menetapkan keteraturan di dalam alam semesta. But what if sometimes God has a higher interest than that order? Tetapi bagaimana kalau Allah mempunyai ketertarikan atau perhatian yang khusus ya untuk melakukan sesuatu di dalam keteraturan itu? There's a value of comparisons that, well, many scholars acknowledge now that it's valuable to compare different cultures. Sekarang para ahli setuju bahwa adalah baik kalau kita membandingkan budaya yang berbeda. Yale is one of our leading schools in the United States. Yale adalah salah satu universitas yang terkemuka di Amerika. And a professor there from Africa named Lamin Sanneh Dan ada seorang profesor di sana dari Afrika yang bernama Lamin Sanneh says that where the church is growing in the majority world, dan mengatakan di mana gereja bertumbuh di dalam bagian mayoritas dunia, the West can encounter the gospel as it's being embraced by societies not shaped by the Enlightenment. Barat bisa menjumpai Injil yang dipeluk oleh para ilmuwan atau para orang-orang masyarakat yang tidak pernah dibentuk oleh pencerahan. That is not shaped by certain philosophic trends
in Western history. Yaitu mereka yang belum terbentuk oleh tren-tren yang ada di dalam dunia barat tertentu. A historian there, Ramsay MacMullen, Seorang sejarawan yaitu Ramsay MacMullen yang di Yale compares with the claims in the Bible and membandingkan dengan klaim yang ada di dalam kekristenan awal. and early Christianity. Oh yeah, you got that. Ya. It compares them with some West African prophets from the 1920s. Dan mereka membandingkan dengan nabi-nabi dari Afrika Barat dari tahun 1920-an. And some other people have offered other kinds of comparisons. Dan juga orang-orang lain ya yang dibandingkan. What they argue is that when you're writing the history of different movements, Yang mereka katakan adalah ketika kita menuliskan sejarah dari gerakan-gerakan yang berbeda, whether it fits your worldview or not, you have to report what's there in your sources. apakah itu cocok dengan worldview kamu atau tidak, kamu harus melaporkan apa yang terjadi. Well, there are a lot of movements in history where miracles are reported. Dan banyak sekali gerakan-gerakan di dalam sejarah dunia ini yang menunjukkan bahwa mukjizat terjadi. And it's not the historian's job as a historian to say whether they believe in them or not. Dan bukanlah tugas seorang sejarawan untuk mengatakan bahwa apakah mereka percaya mukjizat itu terjadi atau tidak. We do, however, need to check out the claims wherever possible. Tentu saja kita harus kemudian menguji setiap klaim yang terjadi. Because just as anybody can deny anything, Karena sama seperti semua orang bisa saja menyangkal apa yang terjadi, anybody can claim anything. setiap orang bisa mengklaim sesuatu terjadi. So it's good to see if there's good evidence. Karena itu adalah baik kita melihat apakah ada bukti yang baik. How widespread are healing claims? Dan berapa luasnya misalnya klaim tentang penyembuhan tersebut. Now, I know so far I've been saying really bad things about the West. Ya, saya tahu sejauh ini saya mengatakan banyak hal yang buruk tentang Barat. And I know I'm from the West. Dan saya tahu bahwa saya dari Barat. So please don't hold it against me. Ya, jadi jangan mencela saya untuk itu. I'm not saying everything's bad, but something that is bad is just this presupposition. Ya, saya tidak mengatakan semuanya buruk, tetapi sesuatu yang buruk adalah presaposisi yang dimiliki Barat ini. Well, if we look at claims for healings, Kalau kita melihat mengenai klaim mengenai penyembuhan, we can start by looking at churches that are known for that emphasis. ya kita bisa memulai dengan gereja-gereja yang menekankan hal itu. There have been a number of major academic studies in recent years Banyak sekali atau beberapa sebenarnya studi-studi yang besar di dalam tahun-tahun terakhir ini studying global Pentecostal and charismatic healing. yang menyelidiki tentang global Pentakosta, penyembuhan global Pentakosta dan karismatik, Including published by Oxford University Press. termasuk yang diterbitkan oleh Oxford University Press. There was a 2006 Pew survey. It's a very respected survey. Dan ada suatu survei di gereja tahun 2006, It was a survey of Pentecostals and charismatics in just 10 countries. yaitu adalah survei atau mengenai Pentakosta dan karismatik di dalam hanya 10 negara. I'm going to come to other churches afterwards, but I'm doing this first. Ya, saya akan berbicara tentang gereja-gereja yang lain, tapi saya akan melakukan ini dulu. And I won't go through all the statistics, but here are the numbers. Ya, saya tidak akan melihat semua statistik, tapi inilah angka-angkanya. When you total the numbers, just for the Pentecostals and Protestant charismatics in these 10 countries, Dan kalau kita melihat hanya mengenai gereja-gereja Pentakosta dan karismatik di dalam negara-negara ini saja, just the number of those Pentecostals and charismatics claiming to have witnessed divine healings ya hanya mereka di gereja-gereja ini yang mengklaim bahwa mereka menyaksikan kesembuhan ilahi, comes out to about 200 million people. itu kira-kira 200 juta orang. And that's not even including the Catholic charismatics. Dan itu bahkan tidak termasuk di dalamnya adalah karismatik Katolik. Now, would Hume be able to make the argument today that universal human experience excludes miracles? Apakah Hume masih bisa bertahan dengan argumentasinya bahwa tidak ada orang yang mengalami mukjizat di dalam dunia ini? He might dispute these claims, Mungkin dia akan menentang klaim-klaim ini,
But he can't simply expect everybody to believe him when he says that universal experience rules it out. Tetapi dia tidak mungkin bisa menganggap bahwa semua orang akan setuju begitu saja ketika dia mengatakan bahwa pengalaman mukjizat merupakan sesuatu yang tidak dialami secara universal. You can't simply assume something is universal experience when you have hundreds of millions of counterclaims. Kamu tidak bisa mengasumsikan itu adalah pengalaman universal ketika ada ratusan juta orang yang kemudian menentangnya. But what's more surprising from this survey, Tetapi yang lebih mengherankan dari survei ini, among other Christians, di antara orang-orang Kristen yang lain, somewhere around 39% who did not claim to be Pentecostal or charismatic, jadi kira-kira ada 39% dari mereka yang bukan termasuk dari Pentakosta dan karismatik, claimed to have witnessed divine healings. klaim bahwa mereka menyaksikan kesembuhan ilahi. Now, it was more in some countries than in others, Dan memang terjadi mungkin lebih di satu negara dibandingkan dengan negara yang lain. but we are talking about hundreds of millions of people. Tetapi kita berbicara tentang ratusan